Baik, beliau rahimahullah telah menghabiskan umurnya untuk dakwah ini dan untuk agama ini, dan meninggalkan untuk kaum muslimin karangan-karangan yang banyak. Di antaranya adalah Kitab Tauhid, Kashfus Syubhat, Kitab Usulul Iman, Fadailul Islam atau Fadlul Islam, kemudian juga Mukhtasar Sirah An-Nabawiyah, kemudian di sana ada Mukhtasar Zadil Ma'ad, di sana ada Qawaidul Arba', ada Usulus Sittah, ada Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan kitab-kitab yang lain yang alhamdulillah kitab-kitab tersebut telah tersebar dan dipelajari terus oleh para ulama dan juga para tulabul ilm. Nah, kemudian beliau rahimahullah meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah. Meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah, sehingga umur beliau kurang lebih 91 tahun. Ya, 91 tahun setelah meninggalkan banyak warisan berupa ilmu agama. Kitab ini, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, ditulis oleh beliau rahimahullah, dan saat itu beliau sedang melakukan rihlah ke Al-Basrah. Dan kitab yang akan kita pelajari ini isinya adalah tentang tauhid al-uluhiyah, yang merupakan inti dari dakwah para rasul dan juga para nabi, dan dengan sebabnya lah Allah SWT menciptakan manusia dan juga jin, dan dengan tauhid inilah Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya. Oleh karena itu, tentunya kitab ini adalah kitab yang sangat penting dipelajari oleh seorang muslim, dan mempelajari tauhid, ya, ini adalah wajib hukumnya. Bagaimana dia tidak wajib? Karena tauhid ini adalah tujuan Allah SWT menciptakan manusia dan juga jin. Allah mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan makna beribadah kepadaku yaitu mentauhidkan aku di dalam ibadah. Kemudian di antara manhaj metode yang dilakukan oleh Syekh di dalam kitab ini adalah kitab ini dipenuhi dengan ayat dan juga hadis dan ucapan para salaf. Ya, bab-bab yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya, jarang sekali beliau menyebutkan ucapan beliau. Ya, kebanyakan adalah ayat, kemudian diikuti dengan hadis, kemudian diikuti dengan ucapan para salaf. Setiap bab diawali dengan ayat atau beberapa ayat, atau diawali dengan hadis, atau diawali dengan athar, yaitu ucapan para salaf. Kemudian juga di antara metode yang beliau sebutkan atau beliau lakukan di sini, dari setiap bab beliau akan menyebutkan faedah-faedah yang bisa diambil dari bab tersebut. Ya, faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat dan juga hadis yang disebutkan oleh beliau di dalam bab tersebut. Dan ini tentunya adalah kelebihan, dengannya seorang penuntut ilmu bisa lebih memahami, ya, dan mengetahui maksud kenapa Syekh mendatangkan ayat atau hadis atau ucapan para sahabat tersebut. Kemudian di antara manhaj beliau, ya, atau metode beliau di dalam kitab ini adalah beliau menyusun bab-bab yang ada di dalam kitab ini, ya, sesuai dengan aulawiyat, yaitu sesuai dengan pentingnya, ya, secara runtut, secara beruntun, sehingga dipahami oleh seorang pembaca dengan mudah. Ya, seperti dalam kitab Tauhid ini beliau akan, ya, memulai dengan tentang keutamaan tauhid.
Ya, dimulai dengan keutamaan tauhid. Ya, supaya seseorang semangat untuk mempelajari tentang tauhid. Kemudian juga akan disebutkan tentang ya makna tauhid. Ya, karena seseorang ketika dia sudah mengetahui keutamaannya, dia akan semangat untuk mengetahui isinya. Ya. Demikian pula di antara metode beliau ya adalah di dalam penyebutan faedah atau beliau namakan dengan masail, permasalahan-permasalahan, maka beliau juga mengurutkan sesuai dengan urutan dalil yang beliau sebutkan di dalam bab tersebut. Ya. Dan beliau juga banyak mengambil faedah dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim. Dan perlu diketahui para pemirsa sekalian bahwasanya sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini para ulama menyebutkan belum ada kitab yang semisal dengan kitab ini. Ya, maksudnya ketika menyebutkan tentang tauhidul uluhiyah, ya, belum ada sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab orang yang menulis kitab seperti beliau. Itu di dalam masalah ya tauhidul uluhiyah ini dengan bab-bab yang disebutkan oleh beliau, membawakan ayat, membawakan hadis, membawakan athar. Maka ini tentunya adalah sebuah kelebihan yang Allah SWT berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian tentang bagaimana cara beliau menulis, beliau bagi kitab ini dalam beberapa bab. Ya, jadi kitab ini terbagi menjadi beberapa bab. Kemudian beliau memulai dari setiap bab itu dengan ayat, ya, satu ayat atau beberapa ayat yang menunjukkan tentang tema tertentu atau materi tertentu. Kemudian setelah itu diikuti dengan hadis. Dan ini persis seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, di dalam Sahih Al-Bukhari beliau rahimahullah di dalam setiap bab itu mendatangkan ayat, ya, kemudian juga setelah itu mendatangkan hadis. Tentunya tidak semuanya, tapi itu di antara cara dan metode yang beliau sebutkan di dalam Sahih beliau. Kemudian perlu kita sampaikan di sini tentang para ulama yang telah menjelaskan dan juga sudah mensyarah kitab tauhid di sini. Dan subhanallah, ya, banyak sekali para ulama yang telah mensyarah dan menjelaskan kitab ini. Di antaranya adalah cucu beliau sendiri, Syekh Sulaiman bin Abdullah Ibni Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya, di dalam kitab beliau Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Taisir Al-Aziz Al-Hamid, ini termasuk syarh yang lama juga. Kemudian juga Fathul Majid yang ditulis oleh cucu beliau juga, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian di sana ada Qurratu Uyunil Muwahhidin, ya, yang ditulis juga oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Kemudian juga ada Ibtal At-Tandid yang ditulis oleh Syekh Sa'ad bin Atiq. Ada juga Al-Qaulus Sadid yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kemudian juga ada di sana hasyiah untuk kitab Tauhid yang ditulis oleh Abdurrahman bin Qasim, ya, dan di sana ada Al-Jadid yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Qara'awi. Kemudian Al-Qaul Mufid yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan masih banyak lagi. Ya, banyak di antara ulama baik yang dahulu maupun yang sekarang yang mereka memiliki syarh untuk kitab tauhid ini. Dan tentunya para pemirsa sekalian, kalau memang ingin kita menimba ilmu dan sungguh-sungguh mendalami tentang masalah tauhid yang dia adalah sebab kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita berusaha untuk ya itqan dan sungguh-sungguh mempelajari kitab ini. Kita harapkan
ya kesungguhan antum ya untuk bisa mengikuti pelajaran tentang kitab tauhid ini dan berusaha masing-masing untuk mendatangkan ya kitab atau buku ya yang terjemah kalau memang dia tidak bisa bahasa Arab, kemudian juga mencatat ya apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan, kemudian mengulang kembali, dan sebelum ada pelajaran yang baru berusaha untuk membaca pelajaran yang sebelumnya, sehingga diharapkan ya antum yang ada di rumah dan di mana saja bisa mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan.